أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir kita bahas tidak boleh memberikan wasiat lebih dari sepertiga, dan tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Memberikan wasiat untuk anak, untuk istri, untuk suami dan seterusnya tidak boleh. Kalau aku meninggal nanti, anak tertua dapat ini, anak terakhir dapat ini, tidak boleh. Kan sudah ada bagian masing-masing dan sudah diatur oleh Allah, kita tidak boleh berubah. Kemudian tidak boleh ada pembagian waris kalau tidak ada kematian. Jadi harus ada yang mati, baru ada pembagian waris. Banyak di kita tidak ada kematian, tapi ada acara bagi-bagi waris. Tentu ini aneh sekali, karena umur manusia siapa yang tahu? Ya Allah yang tahu. Udah dibagi-bagi, nggak taunya yang meninggal duluan anaknya, ayah ibunya yang sudah tua, umurnya malah jauh lebih panjang, gitu ya. Terus para sahabat rata-rata tidak mau meninggal di luar Madinah, karena para sahabat tahu berdasarkan wahyu Nabi akan meninggal di Madinah, dikubur di Madinah. Para sahabat ingin dikubur sama-sama di Madinah. Nah, dari sini keluar hukum bahwa meninggal di Madinah dikubur di Madinah, meninggal di Makkah dikubur di Makkah, meninggal di Jakarta dikubur di Jakarta, dan seterusnya. Ya, kita tinggalkan, kita masuk hadis berikutnya, hadis ke-7 ya. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Sekali lagi, Abu Hurairah ini bukan nama, sama dengan Abu Bakar, Abu Sa'id Al-Khudri, itu bukan nama. Tapi apa namanya? Kunya, ya. Ini salah satu sunnah Nabi yang mulai hilang hari ini. Jarang dari kita yang berkunya Abu Fulan, Abu Fulan. Biasanya diambil dari anak tertua. Namanya juga Abu kan ayah. Anak tertua Ahmad ya Abu Ahmad. Anak tertua Abdul Aziz, Abu Abdul Aziz. Kalau perempuan Ummu Abdul Aziz, Ummu Ahmad. Siapa nama sebenarnya dari Abu Hurairah? Ini kurang terkenal. Yaitu Abdurrahman bin Sakhar, kurang terkenal ya. Sama dengan Abu Bakar. Siapa nama asli Abu Bakar? Abdullah bin Abi Quhafa, kurang terkenal ya. Beda dengan Umar bin Khattab, namanya begitu terkenal. Kunyahnya kurang terkenal. Siapa kunyah dari Umar? Abu Hafs.
kurang terkenal ya, Abu Hafs. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, sungguh Allah tidak melihat jisim kalian, fisik kalian. Bahkan apa tidak, besar tinggi, apa kecil pendek, Allah gak lihat. Maksud gak lihat ini, gak peduli ya. Mau besar mau kecil, kalau soleh ya masuk surga, mau besar mau kecil, kalau kafir ya Allah masukkan neraka, gak peduli gitu. Yang dipedulikan oleh Allah bukan fisik, bukan badan. Wa ila suwarikum, juga Allah tidak melihat rupa, tampan apa tidak, cantik apa jelek, Allah tidak peduli. Kalau soleh ya Allah masukkan surga, kalau kafir Allah masukkan neraka. Yang Allah lihat apa? Yang Allah pedulikan apa? Walakin yanzuru ila qulubikum, yang Allah lihat adalah hati kalian. Diriwayatkan hati dan amal. Ini yang benar. Ada yang salah dan itu tersebar di sebagian kaum muslimin dan dipegangi. Apa? Allah tidak melihat fisik, Allah tidak melihat rupa, Allah tidak melihat amal, yang dilihat cuma hati. Ini yang salah. Dan ini dipegangi oleh sekelompok kaum muslimin. Oleh karena itu mereka kurang perhatian terhadap amal, mau sholat, mau tidak, mau sunnah, mau bid'ah, mau ini, mau itu. Yang penting hatinya bersih, yang penting hatinya bagus, yang penting hatinya bertakwa. Mereka salah paham dengan sabda Nabi, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, di hati. Mereka salah paham, oh berarti yang penting hatinya bersih. Mereka lupa bahwa maksud sabda Nabi ikhlas. Takwa yang sebenarnya adalah ikhlas. Karena ketika orang sholat tapi pamer, orang sedekah tapi ria, orang jihad tapi karena ingin dipuji, dia tidak bertakwa. Walaupun dia sholat, walaupun dia jihad, walaupun dia sedekah, gitu ya. Nah, jangan sampai kita ikut-ikutan terkena syubhat, beranggapan bahwa Allah hanya melihat hati, lalu mereka fokus di hati, amal tidak diperhatikan. Ada seperti dan ini sangat berbahaya. Dan mereka menamakan diri mereka dengan kelompok batinnya. Batin, batin, ya. Dia duduk sambil duduk, gitu ya. Dia bilang apa? Dia bilang sedang sholat, gitu. Padahal dia duduk, rukuk enggak, sujud enggak, i'tidal enggak, atahiyat enggak. Padahal dia tidak sakit, dia bilang sedang sholat. Apa? Batin. Yang penting batin hati. Nah, ini berangkat dari sebuah kesalahan hadis, bukan hadisnya yang salah, sampai kepada mereka salah. Ada beberapa hadis yang sampai kepada kaum muslimin salah. Seperti wa idza sami'tum nida faqumu, jika kalian mendengar azan berdirilah. Maka sekelompok kaum muslimin salah paham dengan hadis ini. Kalau ada azan berdiri,
yang benar, ulu di situ, umu di situ adalah ulu. Ya, namanya orang nulis ya. Belum ada percetakan waktu itu, jadi betul-betul tulis tangan. Mestinya lam ditulis mim, mestinya fakulu salah jadi fakulu. Mestinya ucapkanlah. Jika kalian mendengar adzan, ucapkanlah seperti ucapan muadzin. Kalau muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita juga ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kalau muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita juga mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kecuali ayat Rasulullah. Hadis ini berubah menjadi fakumu. Jika kalian mendengar azan, maka berdirilah. Ini salah, ini keliru. Oleh karena itu, kalau antum dengar azan, tidak disunahkan berdiri. Mau di luar, mau di masjid, ya. Antum mau sholat, sholat saja. Ya. Ada beberapa hadis seperti itu ya. Termasuk ini, termasuk hadis yang sedang kita bahas ini, ada kekeliruan yang sampai ke telinga sebagian kaum muslimin, sehingga sebagian saudara kita menyangka bahwa Allah tidak melihat amal. Padahal ini yang tidak dilihat fisik dan rupa. Maksud tidak dilihat, sekali lagi, tidak diberi pahala dan tidak diberi dosa. Karena hidungnya mancung maka dikasih pahala, karena hidungnya pesek maka dikasih dosa. Enggak, ya, karena itu bukan amal gitu. Oleh karena itu, walaupun Allah menimpakan berbagai macam musibah, apakah otomatis langsung dapat pahala? Tidak, karena bukan amal. Ketika kita beramal, baru kita dapat pahala. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba kaki harus diamputasi, tiba-tiba buta, tiba-tiba kena kuda, otomatis kita dapat pahala? Tidak. Itu kan bukan amal kita. Ketika kita sakit, ketika kita buta, ketika kita dapat musibah, kebakaran, itu kan bukan amal kita. Maka nggak otomatis dapat pahala. Kita beramal dulu baru dapat pahala. Apa amalnya? Sabar, ya. Tidak berdumel, tidak mengatakan Allah tidak adil, tidak meratap, niyahan, tidak teriak-teriak, guling-guling, bahkan terus memuji Allah, ya. Apa ucapan memuji Allah ketika kita tertimpa musibah, tiba-tiba kebakaran, tiba-tiba kena gula, tiba-tiba kena kanker? Apa ujian yang dicontohkan oleh Nabi? Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Tetap kita puji Allah. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Jadi ketika kita sehat, kita puji Allah. Ketika kita sakit, kita puji Allah. Ketika kita sukses, kita puji Allah. Ketika kita bangkrut, gagal, kita puji Allah. Karena Allah terpuji dalam setiap waktu. Tidak pernah Allah zalim, tidak pernah Allah salah, tidak pernah Allah kejam, tidak pernah Allah tumis. Allah tahu, Allah Maha tahu. Adlun fi quduk, seluruh takdirmu ya Allah atas dirimu adil. Ini wajib kita yakini adil, ya. Walaupun kita nggak mau korupsi, kita maunya jujur, malah dikucilkan, akhirnya dipecat.
karena atasan-atasan kita takut kalau kita jujur. Wah, istilah kita takut nyanyian, ya. Malah kita dipecat, lalu kita kerja serabutan, ya. Itu yang pada korupsi, yang makan uang haram, makin kaya. Wajib kita mengatakan adlu fi takdirmu terhadap dirimu ya Allah adil. Adil, jujur malah berbangsa, yang korupsi malah semakin kaya, gak ada yang tahu. Karena hidup bukan cuma di dunia. Kalau hidup cuma di dunia, betul, mana keadilan Allah? Kalau hidup cuma di dunia, wayang-wayang, kurang ajar, bengis, biadab, bahkan ngaku Tuhan, sukses. Bahkan sakit saja nggak pernah. Belum pernah sakit dia selama ratusan tahun. Firaun. Diriwayatkan Firaun nggak pernah sakit. Yang mana keadaan Allah? Sementara yang menyembah Allah, yang taat memuji-muji Allah, Allah bikin sakit bertahun-tahun, sangat menjijikkan lagi, sakit kulit. Siapa? Nabi Ayub. Mana coba keadaan Allah? Kalau hidup cuma di dunia, kita nggak saksikan keadaan. Karena ada akhirat, adil seadil-adil. Bahkan cuma yang satu miskin, yang satu kaya, tentu kaya dan miskin dan hidupnya beda. Yang kaya tentu makan enak terus, pengen apapun sampai. Yang miskin boro-boro, sholatnya sama, puasanya sama, baca Al-Qurannya sama. Intinya pahala dan rasanya sama dua orang ini. Yang miskin Allah persilahkan masuk surga dua. Yang kaya belakangan. Berapa hari bedanya? Ini pahala dan dosanya sama persisnya. Berapa hari bedanya? 500 tahun bekom sigatnya. Kenapa? Adil, Allah adil. Kalau Allah masukkan ke dalam surga berbarengan, justru Allah tidak adil. Karena kan kelezatan yang dirasakan oleh si kaya ini kan luar biasa. Sementara yang miskin ini ya luar biasa setara. Pengen ini nggak bisa, pengen ini nggak bisa. Itulah akhirat, so adil-adil. Ada satu riwayat tidak dibawakan di sini, ada di beberapa tulisan para imam, bahwa kapan Allah melihat hati manusia. Kan di sini Allah melihat hati kalian kapan? Ternyata Allah melihat hati manusia itu ketika Adam belum diciptakan. Gimana itu? Adam belum diciptakan, tapi Allah sudah tahu bahwa nanti ada manusia bernama Abu Bakar, bernama Abu Jahal, bernama Fir'aun, bernama Namrud, Qarun, Hitler, segala macam. Tentu Allah sudah tahu apa belum? Pasti sudah kan? Kan nggak ada yang tidak diketahui Allah. Ketika Adam belum diciptakan, apakah Allah sudah tahu bahwa kita akan berkumpul seperti ini di hari Sabtu pagi tanggal sekian, jam sekian, bulan anu, tahun sekian? Allah sudah tahu apa belum? Sudah tahu. Bahkan bukan cuma sudah tahu, ada 3 lagi. Sudah tahu, sudah diciptakan oleh Allah, sudah direncanakan, dan sudah dicatat. Kan salah satu perbuatan Allah kan mencatat. Mencatat apa? Tapi yang ditakdirkan oleh Allah apapun, seluruh kejadian di jagat raya alam semesta, yang besar, yang sedang, yang kecil, yang paling kecil,
Di sini saya menggerakkan tangan berapa kali, Allah sudah catat belum? Sudah. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu tanpa perkecualian, segala sesuatu telah kami tulis di Al-Imam Al-Mubin yang dimaksud Lauh Mahfuz. Kapan? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi langit belum ada, bumi belum ada. 50.000 tahun sebelum itu Allah telah tulis ya, akan ada nama, akan ada orang bernama Yusuf yang dijahati, didolimi oleh abang-abangnya, dibuang ke sumur. Yusuf ini anaknya Yakub, nama lain dari Yakub adalah Israel. Yakub atau Israel ini anaknya Ishak, Ishak ini anaknya Ibrahim, dan seterusnya. Yang itu tahu semua ya. Sudah Allah tulis, sudah Allah rencanakan. Nah, kapan Allah melihat hati manusia? Itu sebelum ada penciptaan. Atau itu Allah tahu nanti akan ada manusia bernama Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail. Ada juga orang yang bernama Fir'aun, Namrud, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, Hitler, ya, ID misalnya, Musa misalnya. Allah tahu semua. Nah, Allah lihat hati mereka. Gitu. Allah lihat hati mereka. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang buruk, ada yang buruk sekali. Nah, siapakah hati terbaik? Siapakah manusia yang memiliki hati terbaik? Allah melihat hati terbaik itu adalah hatinya para nabi, para rasul. Berapa jumlahnya? 124.000 nabi dan rasul. Rasul 319, 25 yang dikisahkan dalam Al-Quran. Setelah Allah melihat hati para nabi, para rasul, Allah melihat hati di manusia di luar para nabi, para rasul. Dan Allah tahu ternyata hati terbaik adalah siapa? Iya, hati terbaik adalah hatinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolha, Abdurrahman bin Auf, Hurairah, dan seterusnya. Sementara para nabi, para rasul yang hati mereka terbaik, yang paling baik satu, yaitu hatinya Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah pertemukan dan Allah sudah rencanakan bertemu antara nabi yang memiliki hati terbaik Muhammad SAW dengan manusia biasa bukan nabi yang juga memiliki hati terbaik. Oleh karena itu Rasulullah dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali sezaman bertemu di Mekah, di Madinah. Itu bukan kebetulan. Bagi kita barangkali kebetulan. Ya kebetulan aja Abu Bakar lahir 2 tahun setelah Nabi lahir, sama-sama di Mekah. Ya otomatis ketemu. Bagi kita kebetulan, bagi Allah tidak. Allah sudah rencanakan. Gitu.
Tidak boleh kita mengatakan seandainya Allah takdirkan kita hidup bersamaan dengan Nabi, kita juga bisa jadi sahabat. Bukan. Semua. Ya. Allah mengumpulkan Nabi bersama para sahabat bukan kebetulan, betul-betul sengaja. Kenapa? Karena disitulah Allah pertemukan antara Nabi yang memiliki hati terbaik dengan manusia biasa yang memiliki hati terbaik. Ya, disitulah sabda Nabi, Ayyuhan nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup sezaman denganku. Kemudian setelah itu, kemudian setelah itu. Jadilah 3 generasi terbaik. Mana generasi terbaik? Yang bertemu dengan Nabi SAW. Karena bertemu dengan orang mulia adalah mulia. Kalau dia mengikuti orang mulia ini, gitu ya. Maka salah satu firqah paling buruk di muka bumi ini, paling jahat di muka bumi ini, paling bodoh di muka bumi ini, siapa? Bagi Rafidah, orang-orang di sekitar Rasulullah itu orang-orang jahat, orang-orang zalim, orang-orang buruk, kecuali 7 atau 8 orang. Selebihnya jahat semua, zalim semua, buruk semua, pembohong semua. Yang baik cuma Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Megdan, Abu Dhar, enggak sampai 10. Oh, ini bodoh sekali gitu. Ya, ini Abu Bakar dicaci maki, Umar dicaci maki, Utsman dicaci maki, Ali dicaci, disebabkan Pak. Ini Rafidah paling buruk. Ya, maka para ulama mengatakan Syiah paling sudah muslim. Orang Syiah Rafidah ini sudah bukan orang Islam lagi. Seorang Islam mencaci maki Abu Bakar dan Umar, sahabat terdekat Nabi SAW, berarti Nabi gagal dong. Nabi gagal berdakwah, mendidik orang-orang terdekatnya, bahkan istrinya. Istri-istri Nabi itu buruk semua, kata mereka, kecuali Khadijah. Aisyah habis. Aisyah di mulut mereka itu habis. Ya, dikatakan wanita langsung. Alhamdulillah kita tidak terkena subhat mereka. Kita yakin seyakin-yakinnya manusia-manusia yang berada di sekeliling Nabi adalah manusia-manusia termulia, kaum muslimin terbaik. Dan itu sabda Nabi. Hayyun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik kaum muslimin adalah yang sezaman denganku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah itu, setelah sahabat siapa? Tabi'in. Kemudian setelah itu, setelah tabi'in siapa? Atba'ut tabi'in. Ya. 111, 170, 220 kira-kira. 111 atau 110 ini habis para sahabat. 170 hijrah habis para tabi'in. 220 hijrah habis para atba'ut tabi'in. Untuk 110 atau 111 ini bukan pendapat, tapi betul-betul sabda Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, 100 tahun dari sekarang, waktu itu beliau berada di tahun 10 hijrah atau 11 hijrah. 100 tahun dari sekarang, yang hidup di muka bumi sudah tidak ada yang hidup lagi.
ada sedikit kaum muslimin yang salah paham dengan sabda Nabi ini bahwa 100 tahun lagi kiamat. Tentu ini pemahaman yang sangat keliru. Maksud beliau 100 tahun dari sekarang berarti 110. Semua orang yang sekarang hidup sudah meninggal semua, diganti dengan anaknya, cucunya, generasi berikutnya. Ya. Nah, yang hidup bersama Nabi, bertemu dengan Nabi, apa namanya? Siapa namanya? Ya, yang bertemu dengan Rasulullah sama. Ya, yang hidup sekarang ini bersama beliau ya. Sama. Karena beberapa bulan setelah beliau bersabda ini, beliau wafat. Berarti tahun 110 sudah nggak ada lagi sahabat, sudah meninggal semua. Gitu. Nah, ada pun 170 ini tinjauan para ulama yang tentu bisa benar bisa salah, termasuk 220 ini tinjauan para ulama selesai generasi atba'ut tabi'in, sudah tidak ada lagi ulama salaf, generasi salaf sudah tidak ada lagi, berganti dengan khalaf, ulama khalaf. Itu secara waktu, secara zaman. Adapun secara manhaj, secara akidah, secara tauhid, maka sampai hari ini masih ada ulama salaf, yaitu siapapun yang mencontoh Rasul dan para sahabat dalam sholatnya, dalam wudunya, dalam qomatnya, dalam akidahnya, dalam manhajnya, dalam tauhidnya. Ketika kaum muslimin mengikuti Rasul dan para sahabat, dialah salaf. Ya. Dan nama lain salaf adalah Ahlus Sunnah. Nama lain salaf adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, rawahu Muslim, hadis sahih dari Imam Muslim. Beliau hanya menurunkan 3 fawaid. Yang pertama, thawabul a'mali yakunu bima in aqada alaihi qalbu min ikhlasin wa husni niyatin. Pahala satu amal itu hanya akan terwujud dengan hati ikhlas, niat yang baik. Ketika tidak, maka tidak akan diterima, walaupun amalnya luar biasa bagus. Mencontoh Nabi SAW dari takbir sampai salam, persis sholatnya seperti cara Nabi, tapi tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Kenapa? Tidak ikhlas, pamer, riya, sum'ah. Begitu pula sebaliknya, niatnya ikhlas, betul-betul berharap ridha Allah, ingin surga, takut neraka, sholat sambil nangis. Tapi sholat witir 2 rakaat, niatnya witir tapi 2 rakaat, diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Tidak. Rasul dan para sahabat mencontohkan witir itu pasti ganjil. Ini kenapa kena 2 rakaat? Ya tidak diterima. Dengan demikian, syarat diterimanya amal bukan cuma 1, tapi ada 2. Apa dan apa? Iya. Pertama, harus ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Yang kedua, caranya harus mencontoh Rasulullah SAW yang dipraktekkan oleh para sahabat. Sahabat itu ada yang beda dari Nabi SAW, gak kayak kita. Kita banyak yang beda dengan Nabi, bahkan sebagian dari kita gak peduli, biarin aja. Biarin aja, Nabi gak tahu, orang baik ini. Biarin aja. Ya, Nabi pernah gak sholat 2 rakaat dalam rangka
memperingati hari pernikahan. Karena dari pernikahan saya dengan istri saya, misalnya, saya dapat anak banyak, pintar-pintar, sukses. Nah, saya ajak istri saya, ini kan tanggal 1 Maret misalnya ya, ini hari pernikahan kita kan, kita dapat rezeki banyak, anak banyak, sukses semua, mari kita bersyukur. Ya, kita sholat berjamaah 2 rakaat. Ya, kira-kira dari sholat 2 rakaat ini saya dapat pahala atau dapat dosa? Ada berdosa atau dapat pahala? Dapat dosa. Ya, karena saya telah meluncur kepada Nabi SAW. Saya merasa lebih pintar dari Nabi SAW, lebih bertakwa, lebih hebat, lebih berilmu. Nabi tidak pernah. Mana ada riwayat Nabi sholat 2 rakaat bersama Aisyah, misalnya bersama Khadijah, memperingati hari pernikahan. Tiba-tiba saya melakukannya. Berarti saya lebih pintar, lebih hebat, lebih bertakwa, lebih berilmu dari Nabi SAW. Yang sekarang yang sombong saya. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Kalau sekedar tidak diterima, masih mending ya. Oh, tidak diterima, nggak ada contoh dari Nabi. Oh, masih mending barangkali ya. Ini dosa. Ya gimana nggak dosa? Injak-injak saya. Kalau boleh, apalagi berpahala, ya rusak Islam ini. Ya sebagaimana hari ini betapa rusaknya warang sendiri. Ya, oh ini kan baik sholat jelek. Gitu. Nanti ada lagi sholat dalam rangka memperingati hari pernikahan. Gitu. Misalnya kan, setiap 17 Agustus sholat 2 rakaat berjamaah, ya di Monas. Misalnya gitu kan. Kalau tidak dibatasi, manusia kan cenderung larang gitu. Yang belum bisa jadi orang baik ini, kecuali itu sudah ini baik sholat, apa salahnya? Gitu. Nah, nanti ada lagi setiap hari Sumpah Pemuda, misalnya. Ini anak-anak muda para sholat. Jadi rusak banget. Kalau boleh beda dari Nabi SAW, maka jangan beda dari Nabi SAW, biar agama ini sedunia sampah. Sekarang kan beda-beda. Ya, antum lihat aja di Masjidil Haram, hampir semua bangsa ada di situ. Ya, secara umum alhamdulillah sama ya, semua 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Setelah itu macam-macam. Mestinya kan sama. Bahkan para ulama sampai sekedar mencium Hajar Aswad dengan bunyi kecupan, mengecup. Mencium Hajar Aswad itu dengan suara kecupan. Apa kata para ulama? Dosa. Kenapa? Karena seumur-umur Rasul dan para sahabat belum pernah mencium Hajar Aswad dengan suara kecupan. Yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat hanya menempelkan pipi beliau atau bibir beliau ke Hajar Aswad tanpa bunyi kecupan. Gitu ya. Nah, bahkan ketika Rasul tidak bisa mencium karena berdesakan, beliau tidak memaksakan diri. Beliau pegang Hajar Aswad itu dengan tangan beliau atau dengan sesuatu, kemudian tangan beliau diisi, dan sama tidak dikecup. Ketika makin berdesakan, menyentuh saja tidak sanggup, maka beliau dari kejauhan berisyarat dengan telapak tangan kanan beliau dengan menghadapkan wajahnya, bukan begini ya, tetap badan ke arah Hajar Aswad sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tanpa dicium, begini tanpa dicium. Nah, begitulah karena saking takzimnya kepada Nabi, saking hormatnya kepada Nabi, cintanya kepada Nabi, maka tidak berani beda dari Nabi SAW.
yang bukan ulama atau ulama gadungan ya dengan sombongnya apa-apa kan baik ini ya. Nabi seminggu 9 hari 10 hari dan 19 hari di Mekah, kan beliau 2 kali Mekah ya ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Itu beliau dan para sahabat umrah berapa kali? 1 kali. Biarin aja. Rasul dan para sahabat umrah sekali ya biarin aja. Kita kan banyak dosanya, kita berkali-kali. Nah ini namanya hujah. Ketika Rasul dan para sahabat sekali di Mekah, mungkin 5 hari, 6 hari, umrah sekali ya sudah kita sekali. Ya, tidak boleh kita lebih dari Nabi SAW. Ya, kurang malah boleh untuk yang boleh kurang. Untuk yang boleh kurang, kita boleh kurang. Ya, misalnya Nabi sholat malam, tahajud plus witir berapa rakaat? Jelas kan? Kita cuma 9, 8 tahajud, 1 witir. Boleh kan? Boleh, kurang dari Nabi, boleh. Bahkan cuma 5, 4 tahajud, 1 witir. Bahkan cuma 3, 2 tahajud, 1 witir. Bahkan Muawiyah pernah cuma 1 witir doang. Boleh kan? Boleh. Gak sholatnya juga kan dosa, kan gak wajib. Tapi lebih dari Nabi tak mungkin. Berapa Nabi? 11, saya mau 12 kan? Boleh kan? Tidak mungkin. Berapa kali Nabi baca subhanallah, 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 subhanallah habis sholat? 33. Saya mau 40. Boleh kan? Tidak mungkin. Lebih dari Nabi tidak boleh. Kurang boleh kalau yang boleh kurang. Ada pun sholat subuh 2 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, tentu tidak boleh kurang. Kecuali kosong ya. Ya, yang kedua, al-imtina'u bi islahil qalbi muqaddamun ala islahil jawarih. Memperbaiki hati, membersihkan hati itu lebih diutamakan daripada memperbaiki amal anggota badan. Salat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, zikir, bagus sekali, sangat disukai oleh Allah. Tapi ketika hati kita ini bersih, keyakinan kita kuat, kesikohan kita terhadap firman Allah kuat, Allah lebih sukai, Allah lebih hargai. Ada beberapa tabi'in datang kepada Abu Hurairah menanyakan perihal Abu Bakar. Penasaran. Jadi beberapa tabi'in itu tidak ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar kan meninggal 2 tahun kan setelah Nabi. Ya si tabi'in ini kan belum lahir atau mungkin masih bayi. Mungkin bertemu dengan Umar kan 10 tahun. Bertemu dengan Utsman, bertemu dengan Abu Hurairah. Nah, sementara nama bahwa manusia termulia di muka bumi ini adalah Abu Bakar setelah para nabi, para rasul. Itu ya semua kita tahu, tapi tahu ya. Maka penasaran, kayak apa Abu Bakar itu? Si tabi'in ini kan melihat bagaimana Utsman, bagaimana Ali, bagaimana Khalid bin Walid, bagaimana Amr bin As, kan luar biasa ibadahnya, sedekahnya, jihadnya. Abu Bakar kayak apa? Kira-kira begitu. Abu Bakar itu kayak apa? Sehingga menjadi manusia termulia di muka bumi ini. Yang apabila seluruh manusia imannya ditimbang, lalu imannya Abu Bakar ditimbang, berapa iman jawab? Abu Bakar kayak apa itu? Kayak apa? Bahkan pernah mendapat salam dari siapa? Dari Allah. Dan
kepada Nabi, tentu lewat Jibril. Ya. Muhammad, tanyakan kepada sahabatmu Abu Bakar, apakah dia selama ini ridho dengan takdirku? Aku takdirkan Abu Bakar begini. Wah, banyak penderitaan. Dia ridho apa tidak? Dia rela apa tidak dengan takdirku itu? Ya Muhammad. Rasulullah sampaikan pertanyaan Allah, tentu Allah sudah tahu, ya Allah Maha Tahu. Allah sampaikan pertanyaan, Rasul sampaikan pertanyaan Allah ini kepada Abu Bakar. Abu Bakar balik bertanya, Allah sebut namaku ya Rasul. Nabi menjawab, iya, Allah sebut namaku. Berapa Abu Bakar? Gak ada manusia seperti ini, saya kira ya. Ditanya oleh Allah, apakah engkau rela dengan takdirku selama ini? Nah, si Nabi ini merasa Abu Bakar itu kayak apa? Sampai ada pertanyaan, apakah Abu Bakar itu tidak pernah tertawa? Dia selalu nangis, takut kepada Allah, takut neraka, takut azab kubur. Dijawab oleh Abu Hurairah, Abu Bakar tertawa, kadang nangis, kadang tertawa seperti kita. Abu Bakar salat maghrib berapa? 3 rakaat sama dengan kita. Salat subuh 2 rakaat. Waktunya makan, waktunya minum. Artinya Abu Bakar berjalan di muka bumi sebagai manusia biasa. Kalau bukan karena wahyu, gak ada yang tahu beliau manusia termulia. Ini karena ada wahyu dari Allah, lewat lisan Nabi SAW. Ya, Abu Hurairah mengatakan, tapi keyakinan Abu Bakar yang ada di hatinya itu mengalahkan besarnya. Ini bahasa beliau, bahasa Abu Hurairah. Artinya kebaikan yang dimiliki oleh Abu Bakar itu di hati. Kalau sholat sama dengan yang lain, sholat tahajud, sholat witir sama dengan yang lain. Bahkan tidak didapat riwayat Abu Bakar puasa. Tidak seperti Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As setiap hari puasa tadinya ya. Setelah dilarang oleh Nabi, akhirnya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu Abdullah bin Amr bin As. Derajatnya jauh bawah Abu Bakar. Kenapa? Karena kebaikan yang dimiliki oleh Abu Bakar itu keyakinan di hati, yakin sekali, sikap sekali dengan Allah. Saking yakinnya ketika yang lain bersedekah sekian, ada yang dahsyat separuh harta. Utsman, Umar bersedekah ini menjelang perang Tabuk ya, untuk dana banyak Rasulullah membiayai perang ini. Umar, Utsman separuh hartanya disedekahkan. Abu Bakar semua, seluruh harta. Sampai Nabi terheran dan Nabi bertanya, lalu untuk engkau dan keluargamu apa? Wahai Abu Bakar. Dijawab oleh Abu Bakar, kafarallah wa rasul. Untuk aku dan keluargaku cukup Allah dan Rasulnya. Karena yakin betul bahwa Allah akan ganti, Allah akan beri yang lebih banyak. Yakin. Nah, ini yang sedikit di kita sekarang. Keyakinan ini yang sangat minim kita. Betul, kerjaan saya ini pabrik khamar, pabrik riba ya. Tapi kalau saya keluar, saya kerja apa? Puluhan tahun saya di bank ribawi. Siapa yang menerima saya? Umur sudah kepala 4 kali. Minim sekali keyakinan bahwa rezeki di tangan Allah, Allah akan memberikan rezeki suka-suka Allah bighairi hisab. Minim sekali, rapuh sekali. وَيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berapa kali kita dengar ayat ini, berapa kali kita baca ayat ini, tapi masih maju mundur,
nggak keluar dari perusahaan haram. Ya, kalau kita nggak kasih belicin seperti ini, maka dia mau ya. Nggak mungkin dia mau terima proyek kita, tender kita. Itu kita lupa yang menggerakkan hati dia untuk beli dagangan kita, untuk memenangkan tender kita, gitu ya. Allah yang membolak-balikkan hatinya. Kita lupa, bukan semua, ya. Karena rapuh, karena milik sudah salah pikir sendiri. Ada hadis seperti itu ya. Yang tidak sifat kepadaku, yang tidak menyerahkan urusannya kepadaku, aku nggak peduli, aku nggak mau. Sudah salah. Akhirnya terbukti, terutama di negeri kita kan. Kalau nggak kasih surat ya kalah. Orang mikirnya begitu semua, nggak yakin. Coba kamu muslimin yakin semua. Jangan ada yang mau suap. Kan yang pengen disuap gigi jari, nggak ada yang mau. Kita berpikirnya rampung semua. Kita berpikirnya keyakinan yang ini dan lebih takut tender pangan daripada takut dosa. Juga kalau kita lebih takut dosa, soal udah harus begini kan? Kita begitu semua nih. Semua pengusaha muslim begitu semua, itu gigi jari. Pejabat-pejabat yang pengen suap, ya. Insya Allah jadi benar. Ya, tahulah kita dari sini, maka kebaikan negara ini dimulai dari kebaikan kita semua, ya. Bukan dimulai dari pemimpin, mau pemimpinnya jujur, amanah, cerdas dan seterusnya. Tapi kita semua begini semua nih. Sudah terpatri di diri kita, nggak nyuap pasti kalah tender, gitu. Nggak nyuap nggak diterima, ya sudah, jadilah ini. Ya, satu lagi, habis ini kita bersoal jawab semua. Al-insanu mas'ulun wa muhasabun ala niyyatihi wa amalihi. Seorang manusia itu akan ditanya dan dihisab niat dan amalnya. Jadi jangan bilang amal doang ya, niat saja sudah dihisab. Ya, insyaallah nanti akan kita dapati orang yang dibunuh tapi masuk neraka. Yang membunuh, ya udah jelas membunuh neraka. Ini dibunuh tapi masuk neraka. Kenapa? Iya, orang niat bertekad bulat dia juga mau membunuh, cuma kedua. Ya, insyaallah dua hadis lagi ya. Ya, ada satu lagi sebelum bersoal jawab, bahwa melihat hati ini hanya bisa dilakukan oleh Allah. Selalu nggak bisa. Oleh karena itu kita jangan coba-coba melihat hati manusia, nggak akan bisa. Melihat hati manusia nggak bisa. Oleh karena itu bagi kita tetap melihat gimana sholatnya, gimana baca Al-Qurannya, gimana tingkah laku sehari-harinya. Itu yang bisa kita lihat. Kalau hati nggak bisa. Itu ada orang beberapa kali kita ketemu di masjid, ya, sholat itu sudah dia muslim, walaupun dalam hatinya punya keyakinan ini itu urusannya. Nah, begitu dia meninggal kita sholat. Ya, kenapa? Karena zahirnya dia muslim. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Baik. Ya, Bapak-bapak, Pak ya. Silakan Pak. Assalamualaikum. Ustaz, tadi ceritakan bahwa Allah ini Maha Tahu dan sudah menentukan nasib kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Jadi apakah kita mau jalan ke surga atau ke neraka, Allah sudah menuliskan dalam
dalam suratnya ini. Lantas apa gunanya kita berdoa untuk meminta itu lagi? Kalau sudah mengetahui apa yang akan kita capai pada akhir hidup kita. Kedua, tadi kita dilarang untuk menyelisih apa yang telah Rasul lakukan. Tidak boleh menyimpang dari apa yang telah beliau lakukan. Sementara umat Islam ini untuk mengenal Rasul, untuk memperkenalkan kepada generasi berikutnya, ada Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi, memperingati hari Muharram. Itu bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyuruh kita berdoa siapa? Allah. Selesai. Allah yang menyuruhnya sudah kita berdoa. Walaupun tentu kita sudah tahu, taruhlah anak kita sakit keras, kena penyakit ganas, ya, kita berdoa, ya Allah sembuhkan anak saya, ya Allah sembuhkan anak saya. Apakah kita yakin bahwa anak kita mau sembuh atau mau meninggal sudah ditulis oleh Allah? Sudah ditulis oleh Allah belum? Sudah. Itu urusan cuma ada saya berdoa, kan sudah ditulis apa akan sembuh, apa akan mati. Ngapain saya berdoa? Ya Allah yang nyuruh kita berdoa. Itu pertama. Yang kedua, setiap kita berdoa akan muncul berapa kemungkinan? Setiap kali kita berdoa akan muncul berapa kemungkinan? Tiga. Dan tiga-tiganya apa? Satu dikabulkan dengan segera. Ya, begitu berdoa 2 hari kemudian sembuh, misalnya. Begitu berdoa besoknya sembuh, misalnya. Ya. Kemungkinan kedua ditunda. Ya. Dan penundaan ini bisa di dunia, bisa di akhirat. Ya. Oleh karena itu nanti ada seorang muslim di akhirat itu, di surga itu termenung-menung. Ya Allah, aku belum pernah beramal ini, kenapa aku dapat pahala sebesar ini? Jawab Allah apa? Dulu kamu pernah minta anak kan? Sampai mati kamu gak punya anak kan? Wah, itu pahalanya. Kamu salah. Dulu kamu pernah minta sembuh dari penyakit kanker kan? Nggak sembuh kan? Malah mati seminggu setelah itu. Ini. Dulu kamu pernah berdoa ini, dulu kamu, tahu begitu kenapa aku tidak terus berdoa? Disinilah kita berusaha berdoa kepada Allah setiap hari, apapun yang kita inginkan, walaupun dalam rangka menyambung tali sendal. Menyambung tali sendal mudah sekali di zaman Nabi itu. Anak kecil bisa, tapi jangan mentang-mentang mudah kalau kita tidak berdoa. Tetap kita berdoa sebagai tanda bahwa kita ini lemah, gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, iya, akan diberi yang lain atau akan dihindari dari keburukan lain. Misalnya dia berdoa supaya punya anak, sampai meninggal gak punya anak, tapi hidupnya sejahtera, bisnis saya sukses, sehat gitu. Kalau dia tidak berdoa minta anak, bisa dia kena kanker misalnya, bisa dia kebakaran. Karena ada catatan takdir yang kedua ya. Tadi kita tidak bahas. Jadi catatan takdir itu ada dua. Satu di Lauh Mahfuz, satu lagi di perut ibu kita dulu waktu kita umur 4 bulan. Nah, catatan di perut ibu kita waktu kita umur 4 bulan seperti tulis di
dia dapat sekian, tapi kalau dia berdoa tambah jadi sekian. Tulis umurnya 50 tahun, tapi kalau dia menyambung silaturahim ke kerabat-kerabatnya tambah jadi 80 tahun misalnya. Luar biasa catatan. Yang kedua, bagaimana cara memperkenalkan sunnah Nabi, kan antara kita dengan beliau 1400 tahun. Ya. Jangan lupa ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sholatnya Nabi, jihadnya Nabi, itu sudah direkam dengan sangat akurat. Siapa yang rekam? Siapa yang rekam? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan seterusnya. Ulama ahli hadis itu merekam sabda Nabi di hadis itu. Dan mereka tahu persis mana yang sahih, mana yang tidak. Maka jangan satu-satunya untuk mengetahui seperti apa sholat Nabi, seperti apa zikir Nabi, belajar hadis, ikuti ulama hadis. Jangan cuma ceramah. Nanti kita katakan pelajari hadis. Dengan demikian nanti kita tahu ya seperti tadi misalnya, yang benar mengucapkan bukan berdiri. Kan itu salah satu dari belajar hadis. Kirain berdiri, nggak taunya berucap. Ulu bukan gitu ya. Ya, ada lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf waktunya memang sudah sangat sedikit. Saya mengikuti penjelasan tadi bahwa semua sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, bahwa tiap manusia sudah ditakdirkan, sudah disebutkan catatannya semua. Sehingga tadi nyambung pertanyaan dari teman saya bahwa apa gunanya itu misalnya lebih luas lagi saja, apa gunanya Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak manusia, atau secara akhlak itu sudah tercatat setiap orangnya. Dan satu dua, apa gunanya kita dicatat di sini bahwa kanan kiri direkam semua amal perbuatan kita. Apakah itu sudah ada gitu? Ini ada aliran, bukan airan. Mungkin maksud saya di sebagai umat itu ada yang berpendapat bahwa untuk repot-repot kita kalau memang jatah kita surga, kita hendak mengalir ke surga, kita ikutin aja supaya yang terjadilah. Itu ada yang begitu. Kalau yang soal mereka memang itu sudah takdir seperti itu. Itulah yang sebagian diikuti oleh barangkali yang kurang pencerahan. Tapi ada yang sangat meyakinkan pendapat bahwa kita tetap harus berusaha merubah takdir. Dalam arti bukan berubah kita yang berhak berubah, kita memohon berusaha agar takdir kita itu yang terbaik. Apakah ini kita istilahnya mengubah takdir itu dengan cara berbuat yang lebih baik itu apakah bisa dilakukan oleh manusia dengan upaya-upayanya agar dia selamat dari azab yang agar nanti. Jadi itu intinya dari takdir kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa merubah catatan yang 4 bulan tadi. Catatan 4 bulan kan Allah bilang begitu. Kalau dia tidak menyambung silaturahim, umurnya 50. Kalau dia menyambung silaturahim, tambah jadi 70. Gitu. Kalau dia catat tahun 2000, dia sakit 3 bulan. Tapi kalau dia sering berdoa, sakitnya 2 hari saja atau tidak sakit. Ya. Catat proyeknya, tendernya di sana gagal, ya. Tapi kalau dia terus berdoa, lupa jadi hasil. Itu ada di perut ibu kita, dan itulah yang kita sedang lakukan hari ini. Ya, kalau ingin begini. Nah, untuk membantah sebagian saudara kita yang salah paham, ngapain berusaha, kan sudah ditakdirkan surga neraka, baik
bagus, boleh, tapi tolong konsekuen. Ya, konsekuen. Kalau mau berpikir seperti itu boleh, tapi konsekuen. Jangankan surga neraka. Ini air minum ini, air masuk ke perut saya sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah, nggak ada yang ditakdirkan kan? Nah, berhubung sudah ditakdirkan, udah kita juga masuk sendiri. Air, berani kan? Itu baru konsekuen. Ya, Pak mau mana? Mau ke Bekasi. Bapak sampai ke Bekasi atau tidak? Sudah takdir Pak. Udah duduk aja di situ. Kalau takdirnya sampai Bekasi, kita sampai Ceri. Apa lu konsekuen? Berani nggak gitu? Nggak kan? Dia tetap cari mobil, cari motor, kereta sampai ke Bekasi. Dia usaha, apalagi surga neraka. Yang jual usaha, yang di depan matanya pakai usaha. Ambil nasi, masukkan ke mulut, dikunyah, ditelan. Itu yang di depan mata pakai usaha. Sebetulnya mereka tidak konsekuen. Jadilah konsekuen. Oleh karena itu terus kita berusaha, terus kita beramal. Ini ada pertanyaan tertulis. Apakah ikhlas bagaimana sabar tidak boleh telat? Iya, cuman kita boleh mohon ampun. Ya, ketika dari awal sholat itu kita pamer misalnya, di rakaat kedua sadar, kita boleh mohon ampun dan teruskan sholatnya. Adapun ikhlas yang mestinya dari awal. Apakah sholat witir satu rakaat di masjid sudah menggantikan tahiyatul masjid? Enggak, tahiyatul masjid harus 2 rakaat. Ya, 1 rakaat belum menggantikan, karena Nabi sholatlah 2 rakaat baru duduk di masjid. 1 rakaat tentu kurang ya. Ketika kita berpendapat puasa Arafah mengikuti wukuf di Saudi, bagaimana sikap untuk sholat Id? Apakah ikut Saudi atau bersama-sama kaum muslimin setempat? Ya, Rasul dan para sahabat selalu puasa Arafah bersamaan dengan wukuf di Arafah. Namanya juga puasa Arafah ya, wukuf di Arafah. Kalau berbeda, jadi penamaan ini kayaknya penamaan yang tidak tepat. Masa Allah dan Rasulnya ngasih nama tidak tepat, gitu ya. Namanya kan puasa Arafah. Kalau beda dengan wukuf di Arafah, ya tidak pantas disebut puasa Arafah. Rasul dan para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, saya kira sampai zaman Imam Syafi'i ya, sehari setelah puasa Arafah adalah ngapain mereka sehari setelah puasa Arafah? Iya, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sehari setelah puasa Arafah. Apakah ibadahnya seorang istri dengan rajin duduk di kajian ilmu, apakah suami akan mendapatkan pahala juga dari Allah? Iya, ketika suami ini membantu, gak usah suami lah, orang lain, tapi membantu kebaikan, kita dapat pahala. Walaupun membantunya cuma tunjuk nih, di masjid mananya, kami mau jamaah, terus cuma begini doang. Allah berikan pahala. Allah betul-betul tidak wakil, tidak hitung-hitungan kasih pahala. Maka jangan ragu ikut serta dalam kebaikan, walaupun sekedar muncul, walaupun sekedar menjadi satu, ya, bahkan walaupun sekedar senyum. Makmum yang sholat sendirian di belakang sholat karena sudah penuh, apakah sholatnya sah atau harus turun? Sah. Nabi memang bersabda tidak sah sholat sendirian di belakang saf. Maksud sendirian di belakang saf itu tidak bisa. Saf ini kan bisa. Saf ini penuh, ya kan? Bikin yang kedua. Yang kedua ini separuh. Tiba-tiba kita disono sengaja ngadem misalnya. Ya ini yang asal. Adapun kita sendirian, tapi di saf ketiga karena saf kedua penuh, ya nggak usah. Kan nggak ada jaminan bahwa minimal yang datang itu harus 2 orang. Ya kalau sendiri, maksud jadi nggak sholat. Ya. Jadi jangan salah paham dengan sabda Nabi.
tidak sah sholat di belakang saf. Bolehkah memberi wasiat hanya pada satu anak sementara mempunyai 3 anak? Tiga-tiganya juga nggak boleh. Kan anak ini ahli waris, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Ya. Boleh memberikan wasiat kepada tetangga, kepada sepupu. Sepupu kan bukan ahli waris. Nah, boleh. Kalau aku meninggal, berikan 50 juta untuk sebulan. Sebulan ini nggak boleh ahli waris. Tetangga boleh, saudara jauh boleh, masjid boleh, makmur boleh, gitu. Dengan syarat hartanya minimal 150 juta. Kan maksimal 1/3. Kalau hartanya cuma 100 juta nggak boleh. Berwasiat 50 juta. Ya, itu saja. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian masyarakat muslimin untuk salat subuh yang dirahmati Allah SWT, demikianlah kajian kita pada kesempatan hari ini dan sampaikan oleh kita para Ustaz Haji Sarang Besi. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan kita kita semua. Dan mulai kita sama-sama kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.